beberapa tahun terakhir kan sedang tren EV untuk kendaraan listrik itu, dan itu kan salah satu bahan baku untuk baterai listrik kan nikel yang diambil dari wilayah kami. Kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Ini adalah bagian penting dalam usaha mengatasi krisis iklim. Seiring tingginya permintaan akan baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan, kebutuhan bahan baku mineralnya turut meningkat. Namun, maraknya penambangan dan pengolahan mineral bagi kendaraan listrik menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, salah satu komponen mineral utama baterai kendaraan listrik. Perusahaan kendaraan listrik seperti Tesla, Volkswagen, dan Ford bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia. Tambang dan fasilitas pengolahan nikel tumbuh subur selama 1 dekade terakhir. Salah satunya adalah Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Pulau Halmahera. Mulai beroperasi pada tahun 2020, IWIP merupakan patungan antara 3 perusahaan swasta Tiongkok. Penambangan dan pengolahan nikel di IWIP telah merenggut hajat hidup masyarakat setempat dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Penambangan nikel adalah motor utama deforestasi di Halmahera. Ribuan hektar hutan ditebangi di kawasan konsesi pertambangan nikel. Aktivitas ini dapat memperparah krisis iklim dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pembebasan lahan oleh beberapa perusahaan nikel juga berkaitan erat dengan pelanggaran HAM. Di beberapa kasus, tanah warga dirampas oleh perusahaan. Masyarakat terkadang diintimidasi oleh polisi, militer, atau pihak perusahaan agar menjual tanah mereka. Di Gemaf, desa pesisir yang bersebelahan dengan IWIP, beberapa warga mengalami pengerusakan dan penyerobotan lahan oleh IWIP tanpa persetujuan dan kompensasi. Jadi waktu itu dia yang saya ke atas, sementara Eksa baru naik ke itu lokasi itu, dorang stop pas kita pe lokasi yang sudah digusur. Tanpa melalui saya, dorang sudah masuk gusur. Berarti itu penyerobotan dan pencurian. Sampai sekarang ini belum adakan pembayaran. Itu dari perusahaan cuma janji-janji saja, bilang nanti bayar, sampai sekarang belum adakan pembayaran. Jadi kalau boleh, saya itu minta keadilan. Industri nikel di kawasan dan sekitar IWIP turut berdampak pada mata pencaharian petani dan nelayan tradisional setempat. Nelayan di Gemaf kini kesulitan menangkap ikan. Kalau sejak dulu awalnya perusahaan itu, kalau saya melaut itu dalamnya itu 0,5 kilo dalamnya. Itu yang saya dapat itu sekitar 2-30 kilo setengah hari. Yang tadi saya kasih tunjuk sama Bapak. Tapi sesudah perusahaan ini, saya mancing itu, saya dayung itu sekitar 2-3 kilo dalamnya. Ya kasihan itu dapat itu ukur-ukur. Ada kalanya tidak dijual karena tidak dapat. Karena ikan mulai menjauh. Di IWIP, pengolahan nikel dan kegiatan industri mengandalkan sejumlah pembangkit listrik tenaga batubara. Nantinya saat beroperasi penuh, 12 PLTU batubara IWIP akan menghasilkan 3,78 gigawatt per tahun. Angka ini lebih besar dibandingkan konsumsi batubara tahunan Spanyol atau Brazil. Yang saya temukan tuh bermacam-macam limbah. Limbah di laut, limbah di darat, dan limbah di udara. Kalau limbah di udara itu berasal dari asap PLTU. Begitu saya ke kebun saya lihat sebagian tanaman saya itu mati.
Masyarakat adat, termasuk orang Sawai dan Tobelo, menanggung dampak yang nyata. Meskipun ada persyaratan bahwa perusahaan harus menerima persetujuan yang bersifat bebas dan jelas dari masyarakat adat sebelum memulai proyek yang berpotensi berdampak pada mereka, mayoritas warga di sekitar kawasan industri dan tambang nikel tidak mendapat informasi jelas. Tak jauh dari Gemaf, di desa pesisir Sagea, warga menilai pertambangan nikel di hulu mencemari sumber air minum mereka, Sungai Sagea. Dulu belum ada perusahaan, tidak begitu. Tapi sekarang sudah ada perusahaan itu. Tuh, orang kalau mau pergi di sungai itu, tonginjang ke bawah itu kan, itu kayak apa, PC begitu. Buat masyarakat itu penting. Penting karena masyarakat juga, kalau orang masyarakat lain tidak minum air gelong, dorang minum ini air ini. Tapi sekarang mereka mau minum juga, dorang juga mau takut. Sering-sering anak-anak bermain itu dorang bilang, air di bawah sudah limbah. Iyo memang jelas. Di hulu industri ini, tempat tambangnya, bahan bakunya diambil itu kan sangat merusak, mendegradasi hutan, kemudian merusak sungai, kemudian ada indikasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat, dan saat ini masyarakat itu menanggung semua akibat daripada ambisi global ini. Dampak buruk yang ditanggung masyarakat dan lingkungan setempat sangatlah serius. Perusahaan pertambangan dan peleburan nikel di dan sekitar IWIP harus segera mengambil langkah demi menghormati hak masyarakat lokal dan meminimalkan polusi. Keuntungan perusahaan yang diperoleh dengan mengorbankan masyarakat lokal harus digunakan dalam upaya memastikan bahwa polusi udara, air, dan tanah dari kegiatan industri tidak menimbulkan kerugian bagi warga. Perusahaan harus memastikan bahwa masyarakat mendapat kompensasi penuh dan adil atas tanah mereka. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara harus dihentikan dan beralih ke energi terbarukan. Agar transisi menuju energi terbarukan benar-benar berkelanjutan dan adil, hak-hak masyarakat yang berada di garis depan ekstraksi mineral harus diprioritaskan. Produsen kendaraan listrik yang menerima pasokan nikel dari Indonesia, termasuk Tesla, Ford, dan Volkswagen, harus menggunakan pengaruh mereka demi memastikan bahwa penambangan dan pengolahan nikel tetap menghormati hak masyarakat dan lingkungan, serta tidak memperburuk perubahan iklim. Mereka mengkampanyekan di barat sana, di kota-kota, bahwa kendaraan ini adalah ramah lingkungan, rendah karbon. Tetapi kan kalau teman-teman di sini bilang ya rendah karbon tapi tinggi korban, karena banyak yang dikorbankan. Ya kami di sini menikmati dampak kerusakan lingkungan. Ini kan sebuah ketidakadilan dan paradoks.